Nah, sekarang ke variabel dalam statistika dan penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti harus mengidentifikasi variabel-variabel yang akan ditelitinya. Variabel diartikan sebagai konstruk-konstruk atau sifat-sifat yang diteliti. Dapat pula dikatakan bahwa variabel adalah sesuatu yang menggolongkan anggota-anggota kelompok ke dalam beberapa golongan. Dapat pula dikatakan bahwa variabel adalah suatu sifat yang dapat memiliki bermacam nilai atau harga. Apabila suatu variabel hanya mempunyai satu nilai saja, maka disebut sebagai konstanta. Ya. Kemudian namanya variabel itu adalah pengganti sifat yang maksudnya ia mewakili sifat yang akan kita teliti, yaitu namanya variabel. Beberapa contoh variabel adalah sebagai berikut. Misal jenis kelamin. Jadi kita mau meneliti jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu adalah variabel yang mempunyai dua nilai. Ya. Kenapa dikatakan mempunyai dua nilai? Karena jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian misalnya variabel agama merupakan suatu variabel yang dapat mempunyai nilai-nilai. Misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian misalnya cacat anak dalam keluarga merupakan variabel yang mempunyai nilai-nilai, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tinggi badan merupakan variabel juga yang mempunyai nilai misalnya 150 cm, 151, 152, dan seterusnya. Suatu variabel disebut diskrit apabila cacah nilainya berhingga atau nilai-nilainya dapat didaftar. Jadi kayak gini, ini dapat didaftar. Apabila cacah nilainya tidak berhingga dan nilai-nilainya tidak dapat didaftar, jadi dalam suatu selang, misalnya antara 1 sampai 5. Nah, kita antara 1 sampai 5 kan bisa 1, bisa 1,1, bisa 1,25, dan seterusnya. Nah, itu tidak bisa kita daftar. Maka variabel yang seperti ini disebut sebagai variabel kontinu. Pada dasarnya, suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari suatu pencacahan adalah variabel diskrit. Sedangkan apabila nilai-nilainya diperoleh dari suatu pengukuran, variabelnya disebut sebagai variabel kontinu. Jenis kelamin, agama, dan cacat anak dalam keluarga merupakan variabel diskrit. Sedangkan tinggi badan merupakan variabel kontinu. Dalam statistika, variabel disajikan dengan simbol huruf besar, X, Y, H, dan sebagainya. Ya, huruf kapital. Nilai-nilai variabel X disajikan dengan X1, X2, dan seterusnya. Bisa X1, X-nya besar, ataupun X1, X-nya kecil. Nilai variabel Y disajikan dengan Y1, Y2 besar, atau Y1, Y2 kecil. Data yang menggambar variabel diskrit disebut data diskrit, sedangkan data yang menggambarkan variabel kontinu disebut data kontinu. Terdapat 4 skala pengukuran variabel, yaitu yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nanti kita bahas satu-satu. Variabel yang mempunyai skala pengukuran nominal disebut variabel nominal. Variabel yang mempunyai skala ordinal disebut variabel ordinal. Variabel yang mempunyai skala interval disebut variabel interval. Dan variabel yang mempunyai skala rasio disebut variabel rasio. Nah, urutan skala tersebut di atas yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, mencerminkan tingkatan atau gradasi skala yang semakin tinggi. Jadi urutannya ini. Jadi dari nominal, ordinal, interval, yang terakhir adalah rasio. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah skala pengukuran nominal. Skala ini merupakan skala yang paling sederhana. Tidak ada asumsi tentang jarak dan urutan antar kategori dalam skala ini. Dasar penggolongannya adalah ketidaktumpang tindihan dan ketentasan. Karakter skala pengukuran nominal adalah dapat dilakukannya klasifikasi atau kategori pengamatan. Jadi bisa dikategorikan. Apabila digunakan lambang bilangan pada skala nominal, maka lambang
tersebut hanya sebagai label saja. Contoh, variabel nominal adalah jenis kelamin dan agama. Variabel jenis kelamin mempunyai dua nilai, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang antara dua nilai tersebut tidak ada makna urutan. Jadi dalam arti laki-laki lebih tinggi tingkatannya dibanding perempuan atau sebaliknya, itu tidak ada. Ya, sama. Di lain pihak, agama juga mempunyai 5 nilai, yaitu misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah, yang di antara kelima nilai tersebut juga tidak ada makna urutan. Dalam arti tidak ada agama yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ordinal mempunyai dua karakteristik, yaitu yang pertama, dapat dilakukannya klasifikasi pengamatan, dan yang kedua, dapat dilakukannya pengurutan pengamatan. Apabila digunakan lambang bilangan pada skala ini, maka lambang bilangan tersebut hanya menunjukkan urutan saja. Contoh, variabel ordinal adalah tingkat pendidikan dan golongan PNS misalnya. Variabel tingkat pendidikan dapat mempunyai 6 nilai, yaitu misalnya tamat sekolah dasar, tamat sekolah lanjutan tingkat pertama, tamat sekolah menengah, tamat akademik, tamat perguruan tinggi misalnya kayak gitu. Nah, ini adalah tidak berupa angka, ya. Kemudian yang keenam nilai tersebut mempunyai makna urutan, jadi hanya urutan saja, tidak berupa angka. Variabel golongan PNS dapat mempunyai 4 nilai, misalnya golongan 1, 2, 3, 4. Nah, yang penggolongan itu sendiri mempunyai makna urutan. Sedangkan skala pengukuran interval. Skala pengukuran interval mempunyai 3 karakteristik, yaitu yang pertama, dapat dilakukannya klasifikasi pengamatan. Kemudian yang kedua, dapat dilakukannya pengurutan pengamatan, dan yang ketiga, terdapatnya satuan pengukuran. Apabila digunakan lambang bilangan, maka lambang bilangan tersebut menunjukkan nilai relatif dari hasil pengukuran. Salah satu contoh variabel yang mempunyai skala pengukuran interval ialah prestasi belajar misalnya. Apabila A mendapatkan nilai 90 dan B mendapatkan nilai 80 misalnya, maka A tidak saja mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada B, tetapi juga mempunyai nilai yang 10 titik lebih tinggi daripada B. Jadi ada intervalnya. Jika misalnya C mendapat nilai 70, maka C mempunyai nilai berada 10 titik di bawah B, karena tadi B nilainya 80, dan 20 titik di bawah A, karena tadi A nilainya 90. Pada skala pengukuran interval ini tidak dapat dilakukan perbandingan. Misalnya apabila A mendapat nilai 80 dan A mendapat nilai 40, maka tidak lazim jika dikatakan bahwa A 2 kali lebih pandai daripada B. Maksudnya ini B ya. Jadi A mendapat nilai 80, B mendapat nilai 40. Ya, ini ada yang salah. Nah, berarti tidak bisa dikatakan bahwa A itu lebih pandai 2 kali daripada B. Kemudian skala pengukuran rasio. Skala pengukuran rasio itu mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, dapat dilakukan klasifikasi pengamatan. Yang kedua, dapat dilakukannya pengurutan pengamatan. Yang ketiga, terdapatnya satuan pengukuran. Dan yang keempat, dapat dilakukannya perbandingan pengukuran dan ada nilai 0 mutlak. Salah satu contoh variabel rasio adalah berat benda. Misalnya berat benda A adalah 60 kg dan berat benda B adalah 30 kg. Dapat dikatakan bahwa berat A adalah 30 titik di atas B. Jadi A itu kan tadi 60, B 30, maka A itu 30 titik di atasnya B. Dan dapat pula dikatakan bahwa berat benda A adalah 2 kali berat benda B. Jadi ini bisa seperti itu, ya. Bisa macam-macam kesimpulan yang didapat. Dalam penelitian sosial, termasuk penelitian kependidikan,
jarang ditemui variabel rasio. Pada prestasi belajar misalnya, walaupun D mendapatkan nilai 60 dan E mendapatkan nilai 30, orang tidak akan mengatakan bahwa D 2 kali lebih pandai daripada E. Yang dikatakan hanyalah D lebih pandai daripada E. Jadi tidak disebutkan 20-nya atau 2 kalinya, gitu ya. Jadi prestasi belajar bukanlah variabel rasio. Nah, struktur tingkatan skala pengukuran. Jadi, dengan memperhatikan karakteristik tadi, masing-masing skala pengukuran di muka, maka tampak bahwa skala pengukuran rasio mempunyai tingkatan tertinggi. Disusul oleh skala interval, kemudian skala ordinal, dan skala nominal. Oleh karena itu, suatu skala pengukuran dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatnya lebih rendah, namun tidak sebaliknya. Artinya, skala rasio dapat dipandang sebagai skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. Skala interval dapat dipandang sebagai skala ordinal dan nominal, dan skala ordinal dapat dipandang sebagai skala nominal. Jadi yang paling tinggi adalah skala nominal. Nah, pentingnya memahami skala variabel. Skala variabel yang disebutkan di atas perlu dipahami dalam rangka memilih teknik statistika yang akan digunakan untuk mengolah data dari variabel yang bersangkutan. Misalnya dalam melakukan analisis variansi nanti akan dibicarakan dalam bab 13. Dipersyaratkan bahwa variabel bebas harus berskala nominal, sedangkan variabel terikat harus berskala interval. Jika variabel bebasnya belum berskala nominal, maka harus dilakukan transformasi untuk membuat variabel tersebut berskala nominal. Jadi, yang namanya variabel bebas itu adalah ya dia berapapun, jadi tidak terikat, bebas. Tapi kalau variabel terikat, dia pasti selalu terikat atau tergantung pada variabel bebasnya. Nilai di variabel bebas nanti mempengaruhi pada nilai dari variabel terikat.